Siapakah Yesus yang sebenarnya? Yesus dalam Alkitab atau dalam Al-Quran? Bayangkan satu nama yang mengubah sejarah dunia, membelah kalender, dan mempengaruhi hati miliaran manusia, baik di timur maupun barat. Nama itu adalah Yesus dari Nazaret. Namun, siapa sebenarnya Yesus? Bagi orang Kristen, dia adalah anak Allah, juru selamat dunia. Bagi Muslim, dia adalah Nabi Agung tetapi bukan Tuhan. Pertanyaannya kini jadi lebih tajam. Apakah Yesus adalah Allah yang menjelma manusia seperti dalam Alkitab, ataukah hanya manusia pilihan seperti digambarkan dalam Al-Quran? Untuk menjawabnya, mari kita menelusuri sejarah, dokumen kuno, dan kesaksian saksi mata secara logis dan terbuka. Bagian 1. Yesus dalam Kitab Suci Kristen. Perjanjian Baru menggambarkan Yesus sebagai pribadi unik yang melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Ia menyembuhkan orang buta, lumpuh, dan kerasukan. Ia mengampuni dosa dengan otoritasnya sendiri. Ia menerima penyembahan secara terbuka. Ia menyebut diri anak Allah dan bahkan berkata, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Ungkapan seperti ini, dalam konteks Yahudi abad pertama, adalah klaim eksplisit akan keilahian. Itu sebabnya para pemimpin agama Yahudi saat itu ingin menyalibkannya, bukan karena mukjizatnya, tapi karena klaimnya sebagai Tuhan. Sejarawan Kristen maupun sekuler seperti Josephus, Tacitus, dan bahkan Talmud Yahudi mencatat eksistensi dan pengaruh Yesus. Artinya Yesus bukan tokoh mitos, ia tokoh nyata. Bagian 2. Yesus dalam Al-Quran. Di sisi lain, Al-Quran menghormati Isa Al-Masih. Ia lahir dari perawan Maria, melakukan mukjizat, bahkan disebut sebagai Sang Firman. Namun, ada perbedaan besar. Isa dalam Quran tidak disalibkan. Ia bukan anak Allah dan ia bukan Tuhan. Bahkan dalam surah An-Nisa 157 dan 158, Al-Quran menyatakan bahwa penyaliban Yesus hanya tampak terjadi. Pandangan ini lahir 600 tahun setelah kehidupan Yesus, tanpa sumber sejarah, independen yang dekat dengan masa hidupnya. Bagian 3. Apakah Yesus sendiri mengaku Tuhan? Banyak orang skeptis berkata, Yesus tidak pernah bilang langsung, "Aku Tuhan." Tapi dalam budaya Yahudi abad pertama, klaim divinitas tak harus eksplisit seperti itu. Yang penting adalah tindakan dan otoritasnya. Yesus menyebut dirinya anak manusia dari nubuat Daniel 7, figur surgawi yang duduk di sebelah kanan Allah. Ia menerima doa dan penyembahan, dan lebih lagi, ia mengampuni dosa, padahal hanya Tuhan yang bisa melakukannya. William Lane Craig menulis, Yesus bukan hanya diangkat menjadi Tuhan oleh para pengikutnya, ia sejak awal memahami dirinya sebagai bagian dari rencana ilahi. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya diberi gelar Tuhan, ia hidup seperti Tuhan. Bagian 4, 2 kisah besar. Mana yang bisa dipercaya? Dua narasi kini berdiri berseberangan. Alkitab mengatakan, Yesus disalibkan, bangkit, dan adalah Allah yang menjelma. Al-Quran mengatakan, Yesus bukan Tuhan, tidak mati, dan hanya seorang nabi. Mana yang lebih historis? Para pakar sejarah memakai 3 kriteria utama. 1. Multiple attestation. Disepakati banyak sumber. 2. Embarrassment. Adakah bagian yang memalukan dan tidak mungkin direkayasa? 3. Early dating. Seberapa dekat tulisan itu dengan peristiwa asli? Perjanjian Baru memiliki semua itu. Ada 4 Injil yang berbeda. Kisah murid-murid yang takut dan gagal saat Yesus disalib tidak menguntungkan mereka. Ditulis dalam kurun 30-60 tahun setelah kematian Yesus, sangat dekat untuk standar kuno. Sebaliknya, Al-Quran muncul 6 abad kemudian, dan tanpa akses ke saksi mata atau catatan Yahudi Kristen awal, jadi hanya klaim sepihak. Bagian 5. Apakah kebangkitan Yesus benar terjadi? Kebangkitan adalah fondasi utama keimanan Kristen. Tanpanya Yesus hanyalah guru moral lain yang wafat. Tetapi, kubur kosong tercatat oleh semua Injil para perempuan yang kesaksiannya direndahkan kala itu menjadi saksi pertama, tanda kejujuran. Ribuan pengikut baru lahir hanya beberapa minggu setelah penyaliban di kota yang sama. Bahkan Paulus, seorang pembenci kekristenan, menjadi rasul utama karena melihat Yesus yang bangkit. Bagian 6, mengapa ini penting? Jika Yesus hanya nabi, maka hidupnya adalah inspirasi moral. Tapi jika ia adalah Tuhan, maka setiap ajaran, janji, dan pengorbanannya memiliki bobot kekal. Ini bukan cuma soal agama, ini soal hidup dan mati.
pengampunan dan penghakiman, kekekalan atau keterpisahan. Kesimpulan, jadi, siapakah Yesus yang sebenarnya? Jika kita jujur menilai bukti sejarah, kesaksian saksi mata, kepribadian Yesus sendiri, dan pengaruhnya sepanjang zaman, maka narasi Alkitab jauh lebih kuat, lebih konsisten, dan lebih logis daripada versi alternatif. Yesus bukan hanya nabi, Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus kita. Siapakah Yesus bagimu? Apakah kamu akan terus melihatnya sebagai tokoh sejarah? Atau sebagai Tuhan yang memanggilmu hari ini? Pilihannya ada di tanganmu.